Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 8 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung mulai aja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan mungkin yang sudah merasakan manfaat dari Aftok, jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG seperti yang kami sampaikan kemarin ya, tidak ada perubahan, masih sama, masih naik turun tipis-tipis saja, dan ya membosankan seperti yang Anda baca di Stockholm minggu ini ya, bahwa IHSG masih akan melanjutkan flat atau konsolidasi. Baik, kita tidak perlu perpanjang pembahasan IHSG, yang jelas masih sama. Silakan Anda baca Stockholm atau pembahasan Aftok di IHSG yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama, kita bahas saham dulu ya. Pak member PTR bertanya, TP BDKR setelah TP2 berapa? Soalnya PTR cuman kasih TP2. Gimana ya? Saya ulangi ya, soalnya PTR cuma kasih TP2 aja. Ya memang TP kita cuma 1 dan TP2 ya. Dari dulu emang seperti itu ya. Kayaknya cocok trend following nih saham, Mantub Stockholm PTR. TP kita cuma 2 karena kita swing ya, bukan trend following. Tapi kita akan coba lihat BDKR ini saham Stockholm. Jadi seperti ini contohnya ya, IHSG tidak bergerak tapi tetap masih ada saham yang naik. Dan ya ini tantangan untuk kita yang masih mau profit di saat IHSG seperti sekarang ini edisi 30 Juli ya, kita buka dulu TP-nya di berapa, saya juga nggak hafal. Karena ini bukan saya yang buat, jadi saya cuma kasih ini ACC saham ini bagus dan sebagainya ya. Jadi TP2 di 440 dan ini belum tercapai ya. Sekarang ini kan 414. Ini sudah naik. Sudah naik berapa persen nih? Ya sudah di TP1 lah ya, jelas. Masih ke TP2, tapi kalau Anda mau TP yang lebih tinggi dari apa yang kita pasang, nggak ada yang melarang, monggo-monggo aja Anda mau berapa gitu, mau 500, mau 1000, mau 10.000, silahkan aja. Yang namanya trend following itu tidak ada target. Ya, jadi itu yang perlu ditekankan adalah trend following tidak ada target ya, menurut kami seperti itu. Kenapa? Trend following itu strategi trading mengikuti tren. Selama tren itu masih bergerak ke berapapun, ke 10.000, ke 100.000, ke 1 juta, ke berapapun ya diikutin sampai selesai. Selesainya kapan nggak tahu, di harga berapa ya nggak tahu. Ya, gitu. Jadi kalau Anda mau trend following selama dia masih uptrend monggo. Ya, tetapi kalau kita karena ini rekomendasi untuk swing ya, targetnya ada 2 itu tadi. 402 sudah tercapai, mungkin dalam waktu dekat di 440 akan tercapai juga. Selebihnya dari itu ya bisa aja 500, bisa aja 700, bisa aja 800, terserah sahamnya nanti seperti apa. Yang jelas ya kita memasang 2 TP itu. Kalaupun Anda mau trend following itu tadi ya kuncinya, Anda hold sampai dengan trend reversal gitu. Jadi ya advisor saya tidak salah menjawab seperti itu karena memang TP-nya cuma 2 gitu ya. Dan itu pun kita memang cuma TP 2 karena untuk menjaga konsistensi. Jangan sampai kita mengharapkan profit besar tapi ternyata tidak bisa gitu ya. Atau kita mengharapkan TP yang lebih besar ternyata TP 2-nya tercapai lebih tinggi sedikit kemudian turun, akhirnya tidak kena TP 2-nya. Jadi profit yang harusnya bisa direalisasikan ya. Tapi saran saya kalau misalkan sudah mencapai TP, kalau Anda memang mengikuti IF ya di TP ya sebagian paling tidak. Dan nanti proteksinya coba ditanyakan ke advisor seperti itu. Dulu saya nggak berani ikut beli DRMA di PIR. Soalnya pernya tinggi. Naik kok bisa ya? Ya emang kita nggak menggunakan per dalam berinvestasi. PBV per kita nggak pakai itu. Ya. Kenapa naik ya sudah saya jelaskan ya. Di RMA ini kita invest beberapa bulan yang lalu. Pernya tinggi karena kita tidak memperhatikan per, kita mengabaikan itu karena kami tidak menggunakan value investing dalam berinvestasi. Itu ya. Jadi kalau Anda invest join peer dan peer jangan mengharapkan rekomendasi value investing. Ya, karena kita tidak memang di website kami sudah dijelaskan kita bukan value investor, kita growth investor. Ya. DRMA kita invest di bulan Maret, tanggal 28 Maret di harga 795. Coba kita lihat pernya berapa, saya juga nggak tahu. Tapi kemungkinan tinggi karena saya rasa
mindset kami dalam melihat sebuah saham itu pertama pertumbuhan, kedua sesuatu yang bagus tidak akan dijual murah. Ya walaupun PER itu tidak bisa di-compare digeneralisasi setiap industri atau setiap sektor itu harus di bawah 1 atau di bawah 2 gitu, nggak bisa ya. Kalau Anda seperti itu caranya, Anda nggak akan dapat saham BMRI waktu crash kemarin, PER-nya 10 kali, tapi kita berani karena harga sahamnya turun gitu ya, misalkan seperti itu. Ya, jadi PER itu nggak bisa di semua saham harus PER-nya di bawah 1 atau di bawah 2 gitu, nggak bisa bos ya. Jadi nggak akan dapat Anda gitu loh. Jadi jangan di generalisasi, nggak tahu ini ya datanya kok kosong di TradingView, mungkin lagi error, kita coba refresh. Yang jelas kita kasih contoh lagi apa misalkan Temas ya. Temas ini kan salah satu yang fantastis profitnya 900 hampir 1000% ya. Kita invest 2021 akhir ya. Ini salah satu contoh aja. PER-nya waktu itu ada kita tulis ya. Jadi sebagai pembelajaran, tapi Anda nggak harus ngikutin kita. Anda boleh menggunakan PER itu harus 2, PER harus 1, PBV harus 0. Itu terserah Anda, tapi kita nggak akan seperti itu gitu loh. Ya ini seperti DRMA ini ya contohnya. Waktu kita invest kemarin kuartal 1 itu PER-nya 7 kali. Sekarang 13 kali. Terserah mau PER-nya berapa, sahamnya yang penting naik. Sekarang sudah profit 100%. Kita invest di 800, di bawah 800 sorry. Di bawah 800 sekarang sudah naik. Ya 100% lebih ya, tapi ini belum apa-apa karena memang pertumbuhannya memang bagus gitu. Jadi jangan melihat PER-nya kalau Anda ikut peer atau peers, karena di situ memang tidak menggunakan PER sebagai atau PBV untuk berinvestasi. Ini contohnya Temas ini juga waktu 2021 November waktu kita invest PER-nya 5 kali, dan di situ kita kasih wajarnya itu 8 kali, artinya ada gap kan ya, harusnya ke 8, sekarang angkanya 5. Dan maaf ya, ini waktu itu harganya 322, sekarang Temas sudah stock split. Itu setelah kita invest dengan PER sebesar itu ya, menurut orang awam itu besar sekali, 5 kali. Itu naiknya ya bisa dikatakan 900%-an lah gitu ya. Jadi kita invest di sini November 2021 ya. Ini ya lihat 2 November 2021. Oke. Di sini setelah kita beli bulan Desember dia mulai naik, puncaknya itu di Mei 2022 atau kurang dari 1 tahun. Naik berapa persen? 900% lah, harusnya 1000 sih ya. Apakah kalau kita menggunakan PER, kita nggak berani beli seperti itu. Masalahnya kita nggak menggunakan PER atau PBV dalam berinvestasi. Sekali lagi ya, Anda sebelum join peer dan peers bacalah dulu ya di website kami. Di situ sudah dijelaskan apa pendekatan kami dalam mencari saham investasi ya. Jadi kalau Anda, ini kok berani ya beli saham ini ya, kita berani lah karena kita nggak lihat PER sama PBV gitu loh. Dan lagian kalaupun Anda tanya value investor yang benar, dia nggak akan mengeneralisasi PER 5 kali itu besar. Belum tentu ya, belum tentu. Kenapa? Misalkan contoh ya, harga tanah misalkan katakanlah di BSD di compare dengan Bekasi, nggak sama gitu loh. Jadi nggak bisa seperti itu. Cara melihat PER itu harus di bawah 1 atau di bawah 2 gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi itu harus diluruskan ya, mindset seperti itu. Kalau yang namanya kita berinvestasi itu memang ada 2 pendekatan, walaupun kita tidak menggunakan value investing, tapi kita nggak segoblok itulah ya. Ngeliat PER harus di bawah 2, harus di bawah 1 itu. Kita nggak dapat apa-apa bos. Caranya begitu ya. Gitu. Jadi ini harus ditekankan. Kalau Anda join peer dan peers, sudah pasti rekomendasi kami bukan value investing. Ya, pendekatan kami bukan value investing. Dan nggak akan ada PER dan PBV di situ ya. Gitu. Mohon Pak Yusuf, mohon view untuk saham Cevin, apakah masih bisa dibeli? Maklum saya baru join peer. Nah, ya kalau baru join kan kemarin baru ada saham baru. Kenapa harus Cevin yang sudah naik 74% ya? Ya sudah ketinggian Anda beli di harga sekarang. Orang sekarang kita sudah sudah floating 70% ya. Sudah ketinggian. Ini sudah di TP kita.
sekarang, bahkan lebih mungkin ya. Walaupun kita masih bilang saham ini masih bisa naik banyak, karena ya kita ketika berinvestasi itu kita akan melihat target maksimalnya bisa 750 ya. Sekarang ini kan di harga 700-an, hampir 700 ya, Kevin ya. Jadi kalau Anda beli sekarang ini, beli di Monas, menurut kami seperti itu. Karena apa? Karena kita belinya di berapa? Belinya di 400, sekarang udah hampir 700, bahkan udah beberapa kali nyentuh 745. Ya, sudah floating 70%. Ya. Nah, bagi Anda yang baru join, tenang aja, masih ada saham tuh 1, 2, 3 saham masih bisa diakumulasi, atau saham yang masih ada beberapa yang masih bisa diakumulasi, banyak ya sebenarnya, nggak cuma Kevin ya. Kira-kira ada 6 saham yang masih bisa diakumulasi yang sekarang di portofolio ini, belum saham-saham yang akan kita rekomendasikan dalam waktu dekat ya. Ini kita lagi melihat saham-saham mana yang bisa dijual, karena beberapa seperti DRMA itu kita masih sayang buat jual karena saya lihat pertumbuhan juga masih bagus dan masih bisa seperti Temas dan bahkan lebih gitu ya. Jadi ya kita masih berusaha untuk mencari, karena portofolio itu nggak bisa melebihi kapasitas ya, ada batas maksimalnya, nggak bisa kita rekomendasi terus menerus saham terus baru terus gitu ya. Kita harus mengeluarkan saham-saham yang lama seperti indeks-indeks yang lain gitu ya. Oke. Jadi kalau Anda mau Kevin, menurut kami sudah terlalu tinggi, dan menurut kami masih ada opsi-opsi yang lain selain Kevin, dan Kevin mungkin masih kita hold dalam beberapa waktu ke depan, karena kita invest ini baru kemarin di bulan Mei ya, dan sahamnya sudah naik 70% so far. Oke. Lanjut ya. Maaf Pak Yep, saya masih punya CRSN ikut PTR sisa 5 PV, kira-kira bisa ke TP2. Ini kita trading CRSN kemarin tanggal 3 Agustus. Kemarin kita beli di 122, sekarang di harga sudah di TP berapa sekarang? Ini kita trading bukan invest ya, sekali lagi beda ya. PTR ini ya, bukan peer atau peers. Soalnya banyak orang tuh salah paham gitu loh. Kok ada profit ini padahal itu kan PTR. Nah, kalau secara teknikal ini saham baru ya, nggak tahu ini kok bisa direkomendasikan, tapi alhamdulillah profit juga. Kita lihat TP2-nya di 147. Sekarang ini TP1-nya sudah terlampaui di 129, sekarang 131. Saya rasa untuk ke TP2 memungkinkan asalkan tidak terjadi penurunan kembali ke harga beli di 122. Itu ya, jadi proteksinya di harga beli, artinya Anda bisa cut di situ di harga modal. Assalamualaikum Pak, tolong bahas teknikal GPRA untuk trading jangka pendek. GPRA ini saham bulan lalu yang kita cut loss di PTR ya, setelah dibanting seperti ini ya gimana ya, namanya trading ya, cut loss itu biasa ya. Setelah ini teknikalnya ini agak jelek ya. Sekarang ini kita melihat saham GPRA ini secara teknikal mungkin masih menunggu di 90 di bawah 100. Itu pun kalau di sini ada signal nanti baru kita beli, karena ini kan konsolidasi. Karena ini nominal kecil mungkin menarik ya kalau dia bisa turun ke 96, 95-an. Nah, nanti kita lihat konfirmasi, kalau Anda member bisa konsultasi kalau harga sudah di situ ya. Kalau saat ini menurut kami masih cukup berisiko. Satu saham terakhir, karena ini yang ada di kolom komentar ya, inilah yang kita akan bahas ya. Malam Pak Yap, saya ingin memahami bagaimana menganalisis menggunakan Elliott Wave, terutama di saham KIN karena beberapa hari terakhir ini turun terus. Mohon pencerahannya, terima kasih. Kita lihat KIN. Kita juga terus terang kita nggak menggunakan Elliott Wave sebagai acuan kita mau beli trading ya untuk swing. Elliott Wave itu untuk memetakan kira-kira sekarang ini berada di wave berapa gitu kan. Nah, sedangkan kita tidak penting buat kami di wave berapa, yang penting wave-nya akan naik gitu ya. Nah, sekarang ini menurut kami secara Elliott Wave kita akan main wave kecil ya, karena ini adalah trading, view jangka pendek ya, namanya lead wave. Di sini ada 1, 2, 3 ya, 4, 5. Nah, di sini kita lihat di wave 5 ini adalah akhir dan dia turun sekarang ini. Artinya dia akan membentuk corrective wave seperti itu ya. Nah, corrective wave ini kan ada A, B, C ya. A biasanya sejajar dengan wave antara wave 3 dan wave 2 ya, itu di 0,3 di sini. Kemudian nanti ada wave ini double. Nah, di wave B ada wave A. Sekarang ini wave A-nya ini bisa di 0,3, atau kalau dia memang agresif bisa di 635, tapi nampaknya dia akan berkisar di 700-an ini.
Kemudian nanti wave C. Oke, wave C nanti setidak-tidaknya dia bisa di 675 sampai dengan 630. Ini adalah corrective wave. Jadi ini fase koreksi untuk saham KIN sepertinya dalam jangka pendek ya. Jangka panjangnya masih jelas masih uptrend ya, karena dia memang karakteristiknya wave signifikan sekali ya. Kalau kita lihat jangka pendek, kita lihat sekarang ini adalah wave A dan dia akan masuk ke wave B swing naik ya. Seperti itu. Oke, sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas karena ya itu yang ada di kolom komentar. Maka dari itu apabila Anda ingin banyak saham yang dibahas di Ftalk, entah itu trading ataupun investasi, silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Ftalk. Dan apabila Anda ingin berkonsultasi lebih jauh, silahkan Anda join PTR untuk trading, PEER atau Peers untuk investasi. Jelas Anda harus membaca terlebih dahulu di website kami, layanan kami itu apa. Jangan sampai asal join kemudian ternyata salah, tidak cocok dan sebagainya akibat Anda terburu-buru atau tidak membaca terlebih dahulu layanan kami itu cocoknya yang mana yang Anda harus ikuti. Kalau Anda nggak tahu juga, masih sudah baca dan nggak tahu juga, harusnya sih sudah tahu ya. Kalau Anda sudah bisa membedakan antara trading dan investasi itu, Anda sudah pasti bisa milih mana yang layanan yang cocok buat saya, yang saya butuhkan. Ya kalau Anda cuma waduh ya profit nih saya join lah, asal join apa sekarang yang lagi promo. Nah nanti Anda ikut ternyata Anda tidak bisa mengikutinya gitu loh. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan masing-masing, punya profil masing-masing, dan layanan kami ini desain memang berbeda, jadi nggak sama. Anda itu mau join PTR kalau Anda memang trading silahkan bisa. Kalau Anda trader join PEER pasti bosan karena sahamnya ya itu aja dalam beberapa waktu jangka menengah gitu ya. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan di Ftalk malam ini. Semoga mencerahkan. Apa yang kami sampaikan adalah opini pribadi, prediksi dan analisa, bisa benar dan bisa salah. Anda boleh mengolah ulang, Anda jangan telan mentah-mentah informasi yang kami sampaikan di Ftalk ini. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.